Dewi Karyawati, profesi saya agent properti di Surabaya. Nah, Pak Niko, sekarang kan saya sudah paham tentang law of attraction ya. Kalau saya lihat Bapak pakainya seperti itu, nah itu sudah mulai saya pakai. Jadi saya tuh mengupgrade apa yang mau saya inginkan. Terus saya asumsikan kalau misalnya aku pengen penghasilan sekian, itu kan biasanya kan sebelum tidur Pak. Aku kalau meditasi gak iso, sebelum tidur kan kita sudah mau awang-awang nah, itu beberapa terwujud Pak. Nah, sekarang ini kan saya sekarang memperbaiki circle saya. Kepinginnya tuh vibransi saya itu tetap power gitu. Tapi kalau ketemu sama orang yang sering curhat dan sebagainya itu kayak mulai gitu loh Pak. Nah aku tuh menghindari hal itu. Ketika saya menghindari hal itu, otomatis saya mengkat teman-teman saya sering curhat. Akhirnya sekarang saya dicap sombong teman-teman. Nah, bagaimana cara saya supaya aku pengen aja pura-pura curhat, tapi geli gitu loh Pak dengerinnya kadang kok. Ini sombong ini. Padahal maksud aku, saya tak fotonya diriku dulu. Nanti kalau aku sudah buat kayak Pak Niko, mungkin aku akan menerima juraganmu gitu ya. Kalau sekarang belum sih. Lalu Pak kedua, saya itu agent properti kan closing gitu ya Pak ya. Sebulan ada 2, bulan depan 3 gitu. Tapi yang kadang bikin kecewa itu sebetulnya nggak kecewa sih. Saya melayani dengan sepenuh hati. Kadang sudah oke, sudah mau akad, ternyata berkasnya jelek. Sehingga kadang aku down di situ. Berkasnya jelek sehingga nggak di KPR. Kalau nggak di KPR aku posisi itu nggak turun gitu ya Pak. Nah, tapi saya gantinya kayak gini, kata Pak Niko benar, perbaiki dengan kata-kata yang baik. Jadi kalau aku misalnya ada, oh ini dapat jelek, pasti aku digantikan 10 kali lipat konsiderasi luasnya dari Bapak ini. Aku belum. Kan jadi Pak, misalnya bulan depannya atau berapa gitu ya, tapi mungkin nggak sesuai dengan targetku. Bapak kan konsultan keuangan pengusaha sukses, ada tips nggak supaya saya bisa mengupgrade klien dengan kemampuan yang mantap. Tapi kita menarik uang, kita duduk manis, jadi kita nggak butuh pekerjaan, tapi saya butuh penghasilan bukan pekerjaan gitu Pak. Mohon Iya ya. Jadi yang pertama tadi Ibu menghindari orang-orang yang masih energinya negatif. Jadi dia circle kehidupan, circle kan perputaran. Jadi kalau energinya Ibu sudah merasa baik tadi, kalau nggak Ibu salurkan tadi, karena nggak ada perputaran. Jadi Ibu punya energi baik, tapi disimpan sendiri. Itu seperti air sumur. Air sumur kalau nggak pernah ditimba, airnya jadi baik nggak? Jadi Ibu justru bersyukur ketika ada orang yang pengen konsultasi, pengen curhat. Tuhan, terima kasih mau kirimkan orang itu. Aku bisa menyalurkan energi baikku kepada orang itu. Nah, kalau tak salurkan, nanti semesta pun akan mengirimkan energi yang baru lagi, yang lebih besar lagi. Berarti saya bersifat netral gitu ya Pak? Netral juga ketika ada orang yang mau datang curhat, ya diterima. Lalu cara itu menyalurkan energi tadi gitu. Jadi energi itu semakin disalurkan, dia kan semakin besar. Energi itu semakin disalurkan, dia kan semakin besar. Seperti uang itu semakin disalurkan, sumbernya kan akan semakin besar. Nah seringkali banyak orang itu menahan gitu. Seringkali banyak orang itu menahan. Apalagi ketika banyak orang kayak Mandiri tadi ketemu saya masih nyaman. Nyaman tapi menahan gitu. Padahal kalau yang kita ajarkan harus disalurkan semua. Circle, jadi suatu perputaran. Seperti aliran darah, kalau perputarannya tidak lancar ya akan mengganggu kehidupan. Sama energi juga gitu. Itu energi itu kita salurkan. Semakin sering kita salurkan, kita pun semakin besar. Nah, saya bisa seperti itu apa? Saya harus setiap hari menyalurkan energi itu banyak orang lagi. Orang-orang yang datang dengan energi yang masih lemah tadi, bahkan sekarang saya dia katakan bantu saya ada harapan baru, ada semangat baru, saya salurkan. Nah, saya juga sukses ketika saya salurkan, maka tadi dengan saya setiap hari mulai dari bangun tidur tadi, ya, berkata-kata positif tadi, kemudian ada metode yang lain dengan grounding, ya, dan itu pakai alas kaki, injak tangan, nah, itu kan ngecas itu. Jadi energi itu disalurkan juga, yang berhasil tadi, kemudian untuk tadi ketika ada sesuatu yang gagal tadi ya, kan di mana ya Tuhan ini nggak gagal. Tuhan pasti sudah sediakan yang jauh lebih baik dari yang ini. Ini saya belajar dari kasus ini. Ya, ke depan saya akan lebih hati-hati lagi. Ke depan saya akan menyiapkan berkas yang lebih bagus lagi.
Sebelum saya negosiasi, berkas harus saya periksa dulu. Ya, supaya setiap saya melanggar sudah tertata semua kan gitu. Jadi jangan dimaknai bahwa tadi itu bukan kegagalan. Itu adalah pembelajaran. Ke depan lebih mulai aplikasinya lebih tepat lagi. Uang nggak ada hubungannya dengan apapun yang kita kerjakan. Tapi ketika kita sudah dan dengan menarik pun masih kosong itu. Ya, uang itu mendatangi. Ya. Kalau menarik masih pakai tenaga. Tapi kita uang, terima kasih. Ini ya, uang datang dari berbagai sumber, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Kan uang yang datang. Kalau menarik masuk pakai tenaga itu. Uang seperti udara, di mana tempat ada. Gitu ya. Jadi lebih dengan semesta lebih berdamai, lebih nyaman, terus semesta selalu berkelimpahan. Oke, gitu ya.